Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Ansari dengan NPM 2310010492. Di sini saya akan bahas tentang translator. Untuk pembahasannya ada apa itu translator, jenis translator, yaitu ada compiler, interpreter, dan assembler, serta cara kerja translator secara singkat. Nah, apa itu translator? Translator adalah program yang berfungsi untuk menerjemahkan kode sumber shortcode yang ditulis oleh manusia menjadi bahasa mesin atau mesin code yang dapat dimengerti oleh komputer. Untuk bahasa manusia itu seperti Python, Java, serta C++. Untuk bahasa mesin itu hanya berupa kode binary, yaitu 0 dan 1. Fungsi translator ini yaitu sebagai jembatan untuk komunikasi manusia dan komputer. Masuk ke jenis-jenis translator. Yang pertama ada compiler, yaitu menerjemahkan seluruh kode program sekaligus menjadi kode mesin. Contoh bahasa yang menggunakan compiler ini seperti C, C++, Java, Pascal, dan Fortran. Yang kedua ada interpreter, yaitu menerjemahkan dan menjalankan program baris demi baris tanpa menghasilkan file kode mesin permanen. Contoh bahasa yang menggunakan interpreter ini seperti Python, JavaScript, dan PHP. Yang ketiga ada assembler, yaitu menerjemahkan kode bahasa assembly menjadi machine code, yaitu pemrograman sistem operasi, driver, atau perangkat keras. Cara kerja compiler ini yaitu compiler membaca program, memeriksa kesalahan sintaks, dan menerjemahkan menjadi file objek kode atau executable file. Ini contoh bahasa yang menggunakan compiler yaitu C, C++, Java, Pascal, dan Fortran. Untuk kelebihannya yaitu program berjalan lebih cepat karena sudah menjadi kode mesin. Kesalahan atau error diketahui sebelum program dijalankan, tidak perlu menerjemahkan ulang setiap kali dijalankan. Untuk kekurangannya yaitu proses kompilasi bisa memakan waktu lama, terutama untuk program yang besar. Jika terjadi kesalahan, program harus memperbaiki dan mengompilasi ulang dari awal. Ini cara kerja interpreter, yaitu program dibaca per baris, yang mana dalam baris itu langsung diterjemahkan ke bahasa mesin dan dijalankan. Jika ada kesalahan atau error, interpreter akan berhenti di baris tersebut. Contoh bahasa yang menggunakan interpreter ini yaitu Python, JavaScript, dan PHP. Untuk kelebihannya yaitu mudah digunakan untuk pengujian atau testing dan debugging atau memperbaiki kesalahan. Lalu dapat menjalankan program tanpa proses kompilasi panjang, sangat cocok untuk pengembangan cepat atau rapid development. Untuk kekurangannya yaitu eksekusi lebih lambat karena penerjemahan dilakukan setiap kali program dijalankan, dan juga tidak efisien untuk program yang besar. Untuk kerja assembler ini yaitu kode dalam bahasa assemble seperti contohnya menggunakan instruksi simbolik seperti mov, add, jmp, dan sebagainya. Setelah itu diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Untuk kelebihannya yaitu memberikan kontrol penuh terhadap perangkat keras, program yang dihasilkan sangat cepat dan efisien. Untuk kekurangannya itu sulit dipelajari dan ditulis,
serta tidak portable, hanya bisa dijalankan pada jenis prosesor tertentu. Nah, untuk cara kerja translator ini secara umum ada 4 tahap penting. Yang pertama input, yaitu kita menuliskan shortcode dalam bahasa pemrograman. Contohnya seperti Python atau C++. Yang kedua itu analisis atau pemeriksaan. Translator itu memeriksa apakah sintak atau struktur penulisan kode sudah benar. Jika ada kesalahan, proses berhenti dan error ditampilkan errornya. Yang ketiga yaitu diterjemahkan. Nah, untuk penerjemahan ini, kalau compiler itu menerjemahkan seluruh kode tadi, untuk interpreter itu menerjemahkan baris demi baris sambil mengeksekusinya. Yang ketiga ada assembler, yaitu menerjemahkan mengubah instruksi assembly menjadi kode biner. Yang keempat eksekusi atau pelaksanaannya, yaitu setelah diterjemahkan komputer dapat menjalankan program tersebut. Pentingnya translator dalam dunia komputasi ini yaitu untuk menghubungkan manusia dan komputer, karena bahasa manusia itu tidak bisa dipahami oleh komputer, makanya translator ini bisa menghubungkan antara manusia dan komputer. Yang kedua, ada memungkinkan pengembang software modern, efisiensi dan produktivitas, yaitu dapat menulis dalam bahasa yang mudah dipahami, sementara translator itu mengurus data teknis yang rumit. Itu ada mendukung berbagai platform. Tanpa translator program tidak bisa berjalan, karena bahasa manusia tadi tidak bisa dimengerti oleh bahasa mesin, sehingga perlu adanya translator. Untuk kesimpulannya, yaitu translator adalah penghubung antara manusia dan komputer yang menerjemahkan bahasa pemrograman menjadi bahasa mesin. Translator itu terdiri dari compiler, interpreter, dan assembler, masing-masing dengan cara kerja yang berbeda. Translator sangat penting agar komputer dapat menjalankan program dan mendukung perkembangan dunia komputasi modern. Baik, sampai di situ saja dulu penjelasan dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.